Selamat sore semuanya, saya Priska Putriyanti dengan nomor NPM 190100035. Saya dari semester 6 kelas ganjil Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal UAS saya yang mengikuti mata kuliah Design of Experiment. Baiklah, agar tidak terlalu lama, saya akan langsung membagikan PowerPoint yang sudah saya susun untuk penyelesaian tugas Design of Experiment kali ini. Dapat teman-teman lihat, ini adalah cover daripada PowerPoint yang sudah saya susun dengan judul penyelesaian soal UAS Design of Experiment Teknik Industri Unrika 2022 yang disusun oleh saya sendiri, Priska Putriyanti, dengan nomor NPM 190100035. Baiklah, selanjutnya. Jadi aturan pengerjaan soal UAS ini sudah dibagikan oleh dosen pembimbing kita di kelas Edmodo. Teman-teman juga bisa lihat di kelas Edmodo kita. Ini adalah soal UAS-nya. Yang pertama ini adalah mengerjakan proyek masing-masing. Sebenarnya ini adalah soal UTS yang sudah pernah kita kerjakan. Namun kali ini Bapak dosen pembimbing kita ingin kita mengerjakannya dengan sempurna. Kemudian setelah itu ada soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah kita disuruh untuk menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan design of experiment. Baiklah, tapi sebelumnya saya akan memberitahu kepada teman-teman apa sih pengertian dari design of experiment itu. Jadi pengertian dari design of experiment itu adalah salah satu alat atau quality tools atau dapat juga dikatakan sebagai salah satu metode statistik yang digunakan untuk menemukan faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas misalnya atau korelasi antara faktor serta mengidentifikasi seberapa besar pengaruh dari suatu faktor itu terhadap respon atau terhadap hasil atau output ya. Dan untuk selanjutnya juga DOE digunakan untuk menentukan nilai optimum dari masing-masing parameter yang berpengaruh sehingga menghasilkan kualitas produk yang diinginkan. Selanjutnya, tujuan eksperimen dalam proses. Jadi dalam melakukan design of experiment ini itu ada tujuannya. Yang pertama itu untuk proses itu adalah yang pertama meningkatkan hasil. Tentunya kita ingin hasil yang lebih baik. Kemudian yang kedua, mengurangi variasi. Contohnya, pada saat teman-teman pergi membeli Coca-Cola, nah, yang botol. Nah, untuk tinggi air di dalam botol itu berbeda-beda. Nah, itu merupakan variasi. Ada yang mungkin terlalu penuh, ada mungkin tidak penuh, ada mungkin di bawahnya. Nah, itu dinamakan variasi. Nah, untuk hasil yang baik itu adalah yang konsisten. Jadi sama, tinggi ratanya sama, rata. Seperti itu. Jadi kemudian yang ketiga adalah mengurangi waktu pengembangan. Jadi pada saat kita akan merilis suatu barang, kalau tidak melakukan desain eksperimen itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Begitu ya. Atau mungkin dia akan jadi ketinggalan zaman, perusahaan lain sudah mengeluarkan produk itu dulu gitu. Jadi dengan design of experiment ini tuh bisa mengurangi waktu untuk pengembangan penelitiannya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mengurangi biaya. Kemudian selanjutnya tujuan eksperimen produk design. Jadi tujuan eksperimen ini untuk desain produk itu yang pertama mengevaluasi dan membandingkan desain. Yang kedua itu mengevaluasi material. Yang ketiga, memilih desain parameter. Yang keempat, menentukan desain kunci produk. Dan yang kelima itu memformulasikan desain yang baru. Oke, selanjutnya. Ada dua aspek dalam setiap masalah eksperimen. Ini dalam setiap kita melakukan eksperimen, dua aspek ini wajib ada. Yang pertama adalah desain eksperimen dan yang kedua adalah analisis statistik data. Kenapa? Yang dua ini saling berkaitan. Nah, ketika kita melakukan eksperimen, jika tidak ada analisis statistik, maka kita tidak akan mengerti apa sih hasil dari desain eksperimen itu. Nah, kemudian
Kalau hanya ada analisis statistik, apa yang akan dianalisis sementara desain eksperimennya tidak dilakukan. Jadi ini kedua aspek ini berkaitan erat ya, tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip desain eksperimen. Yang pertama, dia harus random. Random itu artinya dia dilakukan secara acak, tidak boleh diatur. Atau aku mau ini 5, kemudian ini 7, tidak bisa seperti itu. Atau mungkin runningnya itu tidak boleh diatur. Contohnya, nomor 1 dulu, 2, 3, 4. Tidak bisa seperti itu, harus acak. Supaya kita real mendapatkan hasil yang murni, yang benar-benar bisa merubah dari sistem yang ingin kita rubah atau kita perbaiki ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, replika. Replika itu artinya pengulangan. Jadi untuk melakukan suatu eksperimen, kita harus melakukan pengulangan. Tidak cukup hanya untuk sekali saja. Itu artinya kita seperti merunning begitu saja. Jadi kita harus melakukan pengulangan untuk memverifikasi hasil itu. Apakah hasil itu udah benar, udah terbukti memang hasil yang optimum atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah blocking. Blocking ini digunakan untuk mengurangi error. Supaya errornya tidak terlalu jauh. Seperti ketika kita melakukan eksperimen, kita setidaknya bisa mendekati hasil dari yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi kita perlu melakukan blocking atau pembatasan mana-mana saja yang perlu kita lakukan eksperimen agar tidak terlalu jauh melenceng dari hasil yang sebenarnya. Kemudian yang keempat itu adalah faktorial prinsip. Faktorial prinsip ini adalah melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap suatu hasil atau respon pada suatu proses misalnya, atau pada suatu produk atau pembuatan produk seperti itu. Jadi kita lihat faktor-faktornya. Contohnya pada saat melakukan memasak kue, itu kita lihat ada faktor suhu, temperatur oven, kemudian materialnya atau bahan-bahannya itu harus dilihat. Itu merupakan faktor. Kemudian ada juga waktu. Nah, itu waktu, material, temperatur itu merupakan faktor dari pembuatan kue yang mempengaruhi bagaimana hasil dari pembuatan kue tersebut. Apakah manis, apakah gosong, atau sebagainya. Oke, selanjutnya. Mengapa kita perlu melakukan desain eksperimen? Yang pertama, eksperimen itu mahal. Jadi kalau kita tidak mendesainnya, bisa saja eksperimen yang kita lakukan itu sia-sia, tidak menunjukkan hasil. Sementara biaya yang digunakan untuk eksperimen itu sangat mahal. Kemudian yang kedua, memerlukan waktu yang lama. Ya, suatu eksperimen itu memerlukan waktu yang lama. Jadi kalau tidak kita desain, bisa jadi gagal atau tidak jadi atau bertahun-tahun seperti itu. Kemudian yang ketiga, beresiko. Ya, beresiko. Contohnya pada saat kamu mau melakukan penelitian terhadap suatu bom atau bom atom atau vaksin pada saat ke COVID kemarin ya. Para ilmuwan itu melakukan eksperimen untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Nah, kalau kita tidak mendesainnya, maka itu akan beresiko atau berakibat fatal. Mungkin bisa membuat kematian banyak orang seperti. Jadi kita perlu mendesainnya benar-benar, baru kita bisa menerbitkan hasil yang optimumnya. Kemudian yang keempat itu adalah pengetahuan yang belum lengkap. Ya, untuk melakukan desain eksperimen itu karena ada sesuatu yang mungkin belum diketahui. Oleh sebab itu kita perlu melakukan design of eksperimen ini. Oke, selanjutnya. Ini adalah terminologi dari of eksperimen. Jadi dalam suatu eksperimen itu pasti ada respon. Apa sih respon itu? Respon itu adalah output atau hasil dari suatu eksperimen yang dilakukan atau pengujian yang dilakukan. Nah, respon ini dipengaruhi faktor. Nah, faktor ini adalah variabel yang mempengaruhi proses pada saat kita akan mendapatkan respon. Nah, akan ada faktor yang mempengaruhi proses. Nah, proses ini dan faktor ini ada levelnya masing-masing. Setinggi mana ia mempengaruhi
si respon. Level dari faktor ini mempengaruhi respon seperti itu. Kemudian ada interaksi. Di sini juga ada interaksi antar faktor. Contohnya pada saat pemasakan kue antara faktor suhu, temperatur ya, temperatur dengan waktu lamanya pemasakan. Misalnya pada saat kita memasak kue itu di temperatur 200, kemudian waktunya itu misalnya 3 jam. Nah, itu bisa-bisa masakan kita gosong seperti itu. Jadi mereka faktor itu saling berinteraksi ya untuk mendapatkan respon. Nah, responnya itu adalah kue yang gosong tadi. Nah, tapi ketika kita memasaknya dengan faktor misalnya waktunya tepat, kemudian temperaturnya juga tepat, maka kita akan mendapatkan hasil yang bagus, kue yang bagus seperti itu. Itu adalah interaksinya. Jadi dalam design of experiment itu ada faktor yang saling berinteraksi. Kemudian di sini adalah diagram untuk melakukan design of experiment ya. Jadi ini akan selalu seperti ini ketika kita akan melakukan design of experiment atau pengujian itu selalu ada input. Ada yang kita akan masukkan untuk diproses, ada tujuannya. Kemudian akan terjadi proses. Nah, proses ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada itu faktor yang bisa dikontrol, ada juga faktor yang tidak bisa dikontrol. Contohnya, pada saat kita melakukan pengujian mengenai tanaman, supaya tanaman itu subur. Nah, faktor yang mungkin bisa kita lihat atau kita kontrol itu adalah pupuk, takaran pupuk, kemudian untuk tanahnya. Nah, tapi untuk iklimnya itu tidak bisa kita kontrol. Iklim itu adalah salah satu contoh dari faktor yang tidak dapat dikontrol. Karena kita nggak tahu kan kapan hujan, kapan ini gitu. Jadi itu ada salah satu contohnya. Nah, setelah terjadi proses ini, pengujian ini akan ada output atau kita sebut respon, hasil dari hasil pengujian kita. Nah, hasil pengujian inilah yang nanti akan kita analisa atau kita analisis untuk mengetahui perlakuan seperti apa yang sebaiknya kita terapkan, seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini adalah syarat melakukan eksperimen. Yang pertama, harus seorang ahli di bidang tersebut. Nah, kalau kita melakukan eksperimen, kita harus paham dulu nih mengenai pengujian ini, mengenai eksperimen ini, apa tujuannya, apa faktor yang akan berpengaruh di situ, bagaimana respon. Sebenarnya kita hanya tahu jadi pengujian ini hanya untuk melakukan penelitian yang lebih signifikan saja. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah sederhana. Jadi untuk melakukan design of experiment ini harus sederhana, jangan terlalu berbelit-belit atau rumit seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengenal hal praktikal dengan baik. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Jadi sebelum melakukan desain atau pengujian, kita tuh harus mengenal dulu material apa, kemudian apa yang akan kita teliti, kemudian faktor-faktor apa sih yang berpengaruh terhadap responnya nanti. Nah, itu kita harus sudah tahu. Kemudian yang keempat, percobaan itu tidak sekali jadi. Nah, seperti yang tadi, syarat itu harus berulang. Prinsipnya itu berulang-ulang. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan hasil yang real, yang sebenarnya, yang murni. Karena pengujian itu nggak bisa kita lakukan sekali. Kita harus melakukan verifikasi apakah sudah benar, apakah benar-benar sudah optimum seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan hasil yang optimum. Setelah kita melakukan pengulangan verifikasi itu, maka hasilnya nanti itu benar-benar yang optimal dan itu adalah respon yang kita inginkan untuk meningkatkan kualitas misalnya atau meningkatkan hasil yang banyak atau baik seperti itu. Nah, di sini juga ada penjelasan percobaan adalah suatu tindakan verifikasi dari hal-hal yang mungkin terlewatkan dari perhatian. Bisa juga dikatakan tindakan pembuktian dari dugaan-dugaan yang mungkin perlu dibuktikan. Jadi sebenarnya kita melakukan desain eksperimen ini untuk sebenarnya kita sudah tahu nih hasilnya. Contohnya masak kue nih. Ketika kita
mengadonnya dengan gula sekian, kita sudah tahu nih, ini nanti kemanisan misalnya, atau ini kurang gula nih. Nah, sebenarnya kita sudah tahu, cuma kita melakukan eksperimen kembali untuk memverifikasi benar nggak sih dugaan kita ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya strategi untuk melakukan eksperimen. Strateginya ada 3. Yang pertama adalah dengan menebak-nebak. Ini best guess, approach, trial and error. Ini trial and error. Jadi ini salah satu strategi dalam eksperimen ya. Jadi kita bisa menebak-nebak ya seperti yang tadi. Kalau nanti saya masak dengan suhu sekian, pasti gosong. Misalnya suhu 300 derajat Celcius akan gosong. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah bisa menebak nih, menebak-nebak. Nah, itu merupakan salah satu strategi dalam eksperimen. Kemudian yang kedua itu ada one factor at a time. Jadi atau OVAT ya. Nah, di sini artinya satu faktor pada satu waktu. Nah, pada saat melakukan OVAT ini yang kita selidiki itu hanya atau yang kita uji itu atau yang kita analisis itu hanya satu faktor saja. Contohnya faktor temperatur oven pada saat memasak kue. Takaran materialnya sama nih atau pengadonannya sama nih, sama-sama diadon di bahan-bahannya sama. Ini satu adonan ya, seperti itu misalnya. Pengadukannya sama, adonan yang sama, waktu pemasakannya juga sama, kemudian dimasukkan ke dalam 3 temperatur berbeda. Jadi kita memasaknya dengan 3 temperatur yang berbeda. Nah, faktor yang dikatakan one factor a time ini adalah faktor yang tadi, yang satu ini adalah temperatur. Jadi temperaturnya itu merupakan faktor yang satu itu. Selanjutnya semuanya sama. Nah, yang pertama itu dia dimasak dalam 100 derajat Celcius, kemudian 200 derajat Celcius, dan yang ketiga itu 300 derajat Celcius. Nah, eksperimen faktor di sini adalah pengujian terhadap faktor temperatur oven tersebut. Selain itu, semuanya sama. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah faktorial eksperimen. Contohnya faktor pada pembuatan kue itu misalnya sebenarnya ada faktor oven, temperatur oven, waktu, bahan. Nah, ini dites dalam waktu yang sama. Nah, kalau kita melakukan faktorial eksperimen ini, kita akan meneliti lebih dari satu faktor saja. Kita akan meneliti lebih dari satu faktor. Contohnya kalau tadi di OVAT itu hanya satu-satu, tidak bisa semuanya. Tapi kalau di faktorial eksperimen itu kita bisa melakukan pengujian pengetesan sekaligus faktornya banyak lebih dari satu. Misalnya 4, 5, 6, 7, 8, nah seperti itu. Kemudian untuk keefektifan dan keefisienan dari ketiga strategi ini tergantung pada jenis atau bentuk eksperimen yang akan kita uji. Contohnya seperti yang tadi, kembali ke contoh yang seperti tadi ya, pada saat kita memasak kue, jika kita melakukan temperaturnya itu kita menggunakan temperatur 300 derajat, kemungkinan dengan waktu kira-kira 3 jam. Nah, pasti hasilnya gosong. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah bisa menebak. Nah, untuk eksperimen seperti itu kita tidak perlu melakukan faktorial eksperimen karena kita bisa menggunakan strategi yang lebih efisien dan efektif dibanding dengan faktorial eksperimen. Untuk faktorialnya boleh digunakan, tapi kita akan menggunakan yang lebih efektif dan efisien tentunya. Oke, selanjutnya. Ini adalah langkah-langkah dalam melakukan desain eksperimen. Yang pertama, sama seperti yang tadi, kita harus mengenali masalah ya. Ini saya buat terjemahannya. Yang pertama, pastikan mengenali masalah dan mampu menyatakan masalah yang akan dianalisa. Jadi kita udah tahu nih masalah apa yang akan kita analisa, apa tujuannya, terus apa-apa saja faktornya. Jadi itu kita harus udah paham, sangat paham sekali ya, sudah mengenali. Kemudian yang kedua, pilih variabel respon yang dapat diukur. Nah, kalau dalam pengujian ini, usahakan kamu memilih variabel-variabel yang dapat diukur. Seperti itu, supaya lebih mudah dan real. Hasilnya juga memang terukur.
Kemudian yang ketiga itu adalah pilih faktor, level, dan jangkauannya. Nah, setelah kamu memilih apa namanya respon yang tadi yang bisa diukur nih, kamu lihat faktor-faktor yang bisa diukur itu seperti itu. Jadi yang tentunya yang bisa dijangkau. Kalau tidak bisa dijangkau, tidak perlu. Kemudian di sini juga ada catatan, pastikan kamu sudah memahami proses dari bahan analisa. Seperti yang nomor 1 tadi ya, kamu sudah harus paham apa-apa saja yang akan kamu gunakan, misalnya, kemudian pokoknya sudah mengenali lah apa-apa saja yang akan digunakan dalam pengujian ini. Kemudian yang keempat, pilih desain eksperimen yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menyaring faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi respon. Screening ini bisa dilakukan dengan metode yang pertama itu adalah faktorial atau fraksi faktorial. Kemudian, ini faktorial aja ya. Di bawahnya saya sudah menggunakan faktorial. Fraksi faktorial. Nah, ini ada berapa di sini? Ada 4 metode langkah-langkahnya ya. Ini ada faktorial, kemudian fraksi faktorial, ada metode Taguchi juga, kemudian untuk mengoptimumnya ada respons surface metodologi atau sering disebut RSM. Nah, ini saya sudah semat-sematkan link-link yang mungkin teman-teman perlu untuk melihat bagaimana prosesnya. Ini link untuk bagaimana sih menggunakan pengecek analisa faktorial itu gitu, seperti itu ya. Jadi di link-link ini ada contoh soal dan video saya menyelesaikan tugas-tugas dengan menggunakan software Minitab. Mungkin teman-teman bisa kalau butuh seperti itu. Jadi saya ada sematkan. Kemudian selanjutnya ini adalah langkah yang kelima. Nih ya. Yang kelimanya, lakukan percobaan secara random ya tadi ya. Jadi dalam penelitian melakukan eksperimen kita harus menggunakan langkah yang random. Tidak bisa yang diatur, tidak bisa ranknya dari sekian, baru sekian langkahnya. Saya running yang ini dulu 1, 2, 3 biar teratur, seperti tidak bisa. Jadi kita harus melakukannya random. Kemudian yang keenam adalah analisa hasil eksperimen dengan bentuk statistik. Nah, ini salah satu yang tadi yang kita gunakan Minitab. Software Minitab ini ada di langkah 6. Jadi kita akan analisa dengan menggunakan salah satu software dari software statistik ya, bisa menggunakan Minitab juga. Yang ketujuh, lakukan eksperimen berulang-ulang untuk memverifikasi hasil yang benar-benar optimal. Jadi dalam pengujian setelah kita mendapatkan hasil yang pertama ini itu belum real. Kita harus melakukan pengulangan lagi untuk memverifikasi hasil yang tadi kita dapatkan apakah benar-benar sudah hasil yang terbaik atau belum. Kemudian kita melakukan berulang-ulang. Nah, setelah berulang-ulang dan mendapatkan hasil yang sebenarnya, kita akan menarik kesimpulan dan memberikan saran. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwasanya soal untuk yang nomor 1 itu adalah soal UTS yang sudah pernah saya kerjakan sebelumnya. Teman-teman juga bisa lihat linknya di sini ya. Ada di sini untuk pengerjaannya. Kemudian yang link tadi saya bagi. Kemudian ini adalah pembagian soal sesuai nomor urut dalam daftar hadir mahasiswa. Jadi ini soal yang dibagikan langsung oleh dosen pembimbing kita pada saat melakukan pembagian soal UTS kemarin. Soalnya adalah ini, yaitu di sini saya mendapat tugas untuk mengerjakan soal nomor 5.11. Dan soalnya itu adalah seperti ini. Jadi dalam bahasa Inggris, soal 5.11 ya. Kemudian saya sudah menerjemahkannya supaya teman-teman juga bisa memahaminya dengan mudah. Soalnya itu dalam sebuah artikel Kontrol Kualitas Industri 1956 halaman 5-8 menjelaskan percobaan yang menyelidiki pengaruh jenis kaca dan jenis fosfor pada kecerahan tabung televisi. Variabel respon adalah arus yang diperlukan ini dalam
mikroamps untuk mendapatkan tingkat kecerahan yang ditentukan. Datanya adalah sebagai berikut. Jadi datanya itu ini ya, yang ada di tabel ya teman-teman. Dan kemudian ada pertanyaan yang harus saya selesaikan. Yang pertama itu, apakah ada indikasi bahwa salah satu faktor mempengaruhi kecerahan dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05. Kemudian yang B itu, apakah kedua faktor tersebut berinteraksi? Ini juga menggunakan alfa sama dengan 0,05. Dan yang terakhir, bagaimana analisis dari residu percobaan ini. Oke, selanjutnya, sebelum kita mengerjakan, kita harus tahu aturan hipotesis. Jadi dalam setiap percobaan eksperimen atau melakukan percobaan itu, kita pasti menggunakan aturan hipotesis, di mana p-value normalnya itu alfa sama dengan 0,05, dan jika p-value lebih besar dari alfa, dari 0,05 ya, maka H0-nya diterima. Tapi jika p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. H0 itu apa sih? Nah, H0 itu adalah tidak adanya pengaruh faktor terhadap kecerahan tabung televisi, karena soal kita ini mengenai tabung televisi ya. Artinya itu kondisi yang lama sama kondisi baru itu sama aja, seperti itu. Kemudian H1 itu adalah ada faktor yang mempengaruhi kecerahan tabung televisi. Ya mungkin salah satu dari faktor itu atau semua faktor itu berpengaruh, seperti itu. Pernyataannya ada pengaruh dari faktor tersebut terhadap kecerahan tabung televisi. Artinya itu kondisi yang lama lebih jelek daripada kondisi yang baru, misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah data yang kita ketahui dari soal yang tadi, yang ada di tabel, atau ini. Nah, ini adalah data-data yang diberikan pada soal ini. Di sini saya sudah menerjemahkannya ke tampilan Minitab ya. Jadi ini data eksperimennya. Kalau dalam tampilan Minitab seperti ini. Selanjutnya, nah sebelum kita melakukan penyelesaian soal 5.11 ini, kita harus lihat dulu nih, apakah datanya itu normal atau tidak. Untuk melakukan suatu eksperimen, kita harus tahu dulu nih datanya itu normal atau tidak. Nah, kalau datanya normal, baru kita bisa melanjutkan eksperimen yang akan kita lakukan ini. Nah, jika dilihat dari dari grafik normal probability plot ini, teman-teman bisa lihat garis merah ini adalah normalnya ya, garis normalnya. Nah, dan data-data atau elemen-elemen atau model-model yang kita lakukan untuk pengujian ini itu berada dekat sekali dengan garis lurus ini, tidak berada jauh. Artinya, data yang kita miliki ini adalah normal dan bisa digunakan untuk penelitian. Kemudian dari versus fit-nya juga ini ada residualnya ya. Nah, pita atas dan pita bawah itu lebarnya sama dan elemennya juga tidak jauh, tidak melebihi batas daripada versus fit-nya. Jadi datanya normal atau homogen ya. Nah, di sini karena data yang kita miliki dalam eksperimen ini normal, maka eksperimen dapat kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara untuk kita mendapatkan grafik ini atau menganalisis apakah data ini normal atau tidak? Kita bisa menggunakan software Minitab. Caranya seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya kita lihat soalnya. Oh, dari sini aja ya, soalnya biar lebih terang. Oke, ini kita sudah berada di... Bentar ya, saya akan bagikan Minitab-nya. Nah, ini adalah super Minitab-nya. Jadi untuk mengolah data kita tadi, kita menggunakan Minitab saja. Di ini kita lihat pada Minitab kita ambil
menu start, kemudian ambil DOE, Design of Experiment, kemudian kita ambil yang faktorial. Setelah itu kita create faktorial desainnya. Kita klik. Nah, yang tadi itu ada, kita lihat lagi ya supaya teman-teman tidak bingung. Kita lihat kembali soalnya tadi. Jadi pada soal ini ada dua jenis faktornya. Yang pertama adalah tipe kaca, kemudian yang kedua adalah tipe fosfor. Nah, untuk tipe kaca ini ada 2 level dan tipe fosfor ini ada 3 level. Ya, teman-teman bisa lihat level dari si tipe kaca itu adalah level 1, level 2, kemudian si fosfor ada level 1, level 2, dan level 3. Kemudian untuk replikanya ada 3 kali pengulangan. Nah, contohnya seperti ini. Untuk pengujian antara si tipe kaca di level 1 dan tipe fosfor di level 1 itu ada 3 kali pengulangan atau 3 kali melakukan percobaan seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat, kita kembali ke Minitab. Kita akan mendesain di Minitab. Oke, seperti ini ya. Nah, karena tadi itu ada yang satunya 2 level, yang satunya lagi 3 level, maka kita pakai yang general full factorial design. Kalau kita pakai yang ini hanya 2 level, artinya kedua faktor itu memiliki 2 level, sementara soal yang tadi saya dapatkan itu ada yang 3 level, ada yang 2 level. Jadi kita pakai yang general full factorial design. Oke, kemudian number of faktornya itu 2 ya, karena tadi tipe kaca dan tipe fosfor aja. Setelah itu kita klik desain. Nah, di sini kita bisa namain untuk faktor pertama dan faktor keduanya ya. Ini faktor A, faktor B-nya. Kita namain di sini adalah kelas tipe. Oke. Levelnya itu adalah 2. Nah, kemudian yang kedua itu adalah fosfor. Fosfor tipe. Dan levelnya ada 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian number of replikanya itu ada 3. Oke. Setelah itu kita klik oke. Nah, selanjutnya kita klik faktor. Kemudian di sini kita lihat faktornya. Untuk si gelas tipe atau tipe kaca, dia ada 2 level, level 1, level 2, dan fosfornya ada level 1, 2, dan 3. Berarti sudah oke. Langsung aja kita klik oke. Selanjutnya kita lihat option. Option ini kita lakukan secara store design in worksheet ya, karena sebenarnya ini sudah ada hasil dan bukan untuk melakukan desain permulaan lagi, tapi sudah menampakkan datanya. Kita di sini untuk menganalisis saja. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita lihat resultnya. Apa sih yang ingin teman-teman ambil, teman-teman lihat dari analisa ini. Nah, di sini saya akan memilih summary table and design table. Jadi biar lebih lengkap seperti itu. Tergantung kebutuhan teman-teman ya. Setelah itu kita klik OK dan kita tunggu Minitab-nya melakukan processing. Oke, ini adalah hasilnya ya teman-teman. Di sini ada desain summary-nya, info mengenai desain ini. Yang pertama itu faktornya itu ada 2, replika atau pengulangannya 3 kali. Untuk base running-nya itu ada 6, total running-nya ada 18. Nah, base running itu ada yang ini 1, 2, 3, C1, 2, 3 sampai 6. Kemudian untuk total running-nya 18. Teman-teman bisa lihat barisnya ke bawah ya. Barisnya ke bawah itu ada 18. Seperti ini aja. Ini.
Jadi ada 18 ya. Nah, itu yang dikatakan dari arti dari total running-nya. Setelah itu di sini base block-nya 1. Jadi total block-nya 1 aja. Terus untuk desain tabelnya itu seperti ini ya. Running pertama 2, 3, 4, 5 nih. Nah, running ini harusnya acak seperti itu, tapi karena data kita sudah tersusun seperti ini, jadi untuk kali ini saya tidak melakukan random. Kemudian bloknya 1, ini adalah faktor yang pertama tadi ya. Ini tipe kaca. Nih. Jadi ini desain dari tabelnya. Ini sama ya teman-teman. Di sini yang untuk running pertama itu A dan B atau tipe kaca dan paspor itu satu-satu. Artinya ini adalah level 1. Level 1, level 1, kemudian level 1 ke level 2, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat analisanya ya, analisisnya. Cara melihat analisisnya, kita klik menu Start pada Minitab, kemudian ambil DOE, Design of Experiment, kemudian faktorial, dan kita lihat analisisnya dengan memilih Analyze Factorial Design. Oke, akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita klik di sini. Oh, sebelumnya saya lupa. Kita harus isi dulu responnya ya teman-teman. Nah, cara mengisi responnya, kita kembali ke soal tadi. Nah, kita harus menginput ini dulu di Minitab. Ini adalah respon-responnya ya. Jadi hasil pengujian tipe gelas ya level 1 untuk running pertamanya dengan pospor level 1 running pertama itu adalah 280. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini sudah saya susun. Cara melihatnya seperti ini. Untuk running pertama itu ada di level 1 untuk tipe kacanya, dan tipe pospornya juga di level 1. Running pertama ya, running pertama. Jadi ini, running pertamanya 280. Nah, teman-teman bisa isi di sini 280. Kemudian selanjutnya, lihat runningnya di sini. Untuk running 2, itu bisa kita lihat di sini. Untuk tipe gelasnya itu adalah level 1. Kemudian untuk tipe pospor itu adalah level 2. Nilainya 300, teman-teman bisa lihat di sini tipe gelas 1 dan pospornya level 2 ya. Gelasnya level 1, pospornya level 2, di running 2 ya. Jadi ini. Di running, coba kita lihat running ke berapa? Running kedua. Kemudian tipe gelasnya itu 1. Kemudian pospornya 2. Running 1, pospornya 2. Running 1, pospor 2, gelasnya 1. Jadi nilainya adalah 30 ya. 300 maksudnya. 300. Jadi teman-teman bisa isi di sini 300. Nah, cara pengisiannya seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita kembali ke Minitab-nya. Nah, tadi untuk respon ya. Respon. Ini 280, tadi 280 ya untuk running pertama, gelasnya tipe 1, pospornya tipe 1 juga.